Halo semua, di video kali ini, admin akan melanjutkan alur cerita kemarin. Yang dimana di episode sebelumnya kita pun diperlihatkan. Handphone dia telah masuk dalam kompetisi 10.000 alam yang dimana dalam kompetisi ini banyak orang juga ikut sekitar 5.000 orang dosian. Dalam tantangan pertama ini mereka pun harus menuju ke bintang Honmeng. Dan diperkirakan hanya 500 orang yang akan mampu mencapai bintang Honmeng. Singkat cerita, setelah setengah perjalanan banyak orang pun gugur karena melewati badai kelampaan. Dan sekarang mereka semua sedang beristirahat di tempat peristirahatan sebelum mencapai tempat akhirnya itu bintang Honmeng. Xiao Yan dan kelompoknya juga beristirahat, namun tanpa terduga tiba-tiba sosok tua muncul yang tidak lain dia adalah ayah dari Ding Yue. Lalu pada saat ini ia memandang tajam ke arah Xiao Yan dan mengukur kemampuan Xiao Yan, kemudian dirinya pun segera berkata bahwa dirinya pernah mendengar namanya, tetapi dari sudut pandangnya jika dirinya mengacaukan aliansi Dosian dirinya mungkin akan diblokir oleh aliansi Dosian bahkan sebelum dirinya melewati ronde pertama dalam kompetisi 3.000 alam ini. Mendengar perkataan yang kejam ini, Xiao Yan pada saat ini hanya bisa mengepalkan tinjunya. Senyum Xiao Yan juga perlahan menegang karena apa yang dikatakan oleh pria ini memang benar. Sementara itu di sisi lain Ding Yue pada saat ini benar-benar sangat marah, hingga pada akhirnya meneriakkan nama ayahnya. Ding Yue berkata, apakah Ding Yanto tahu sudah berapa lama aliansi Dosian menindas keluarga Ding? Ding Yanto benar-benar pengecut, dan apakah Ding Yanto ingin selalu menundukkan kepalanya seperti itu? Kata-kata dari Ding Yue ini pada akhirnya segera membuat Ding Yanto menjadi marah sehingga membuat tamparan keras pada akhirnya segera mendarat di wajah Ding Yue dan membuat udara di sekitarnya seketika membeku. 5 sidik jari berwarna merah cerah muncul di wajah Ding Yue. Ding Yue pun seketika memerah dan berteriak bahwa Ding Yanto benar-benar berani memukulnya. Dirinya pada saat ini hanya ingin mempercayai impian ibunya. Dirinya menarik Ding Yue ke dalam pelukannya dan menyeka air matanya. Sementara itu Ding Yue dengan paksa melawan dan berusaha untuk melepaskan diri. Ding Yanto pun segera berkata agar Ding Yue pada saat ini kembali bersamanya. Turnamen 10.000 alam ini terlalu berbahaya dan ayah telah kehilangan ibunya, oleh karena itu pada saat ini dirinya benar-benar tidak bisa kehilangan lagi. Mendengar hal tersebut Ding Yue pada saat ini segera berkata bahwa dirinya ingin membalaskan dendam dari ibunya. Dirinya ingin menjadi lebih kuat dan dirinya ingin berpartisipasi dalam kontes 10.000 alam. Melihat Ding Yue yang pada saat ini benar-benar batu, Ding Yanto menghela nafas dan melambaikan tangannya. Dia memerintahkan para prajuritnya untuk segera mengikat Ding Yue. Pada akhirnya para prajurit pun mengikat Ding Yue, dan pada saat ini Ding Yanto kembali menetap kalah Xiao Yan. Dirinya bertanya kepada Xiao Yan, bukankah dirinya memiliki nama Xiao Yan? Xiao Yan memang memiliki kekuatan yang bagus karena telah mencapai Dosian bintang 2 di dalam 10.000 tahun terakhir. Kekuatan Xiao Yan yang benar-benar dapat dianggap bagus untuk dunia bawah, tapi Xiao Yan harus tahu kekuatan seperti apa yang dimiliki oleh aliansi Dosian, dan Jiang Ya telah menerobos ke Dosian bintang 5, sehingga dengan begitu Xiao Yan tidak memiliki harapan di hadapannya dan dirinya menyarankan agar Xiao Yan menyerah sesegera mungkin. Xiao Yan pada saat ini tidak menanggapi perkataan tersebut dan hanya menatap ke arah Ding Yue. Ding Yue pada saat ini berteriak meminta tolong kepada Xiao Yan. Ding Yu berkata tanpa adanya Ding Yu pasti tidak akan bisa memenangkan tempat pertama. Dengan bantuan Ding Yu Xiao Yan akan menjadi lebih kuat. Ding Yu pada saat ini terus meneriakkan nama Xiao Yan dan meminta Xiao Yan untuk membantu melepaskannya. Pada akhirnya Xiao Yan pun tergerak melihat keseriusan dari Ding Yue. Aura Xiao Yan pada akhirnya segera meledak dan Xiao Yan berteriak kepada kelompok dari Ding Yanto untuk melepaskan Ding Yu. Menanggapi hal tersebut Ding Yanto pada saat ini sedikit terkejut. Dirinya pun segera bertanya kepada Xiao Yan apa yang pada saat ini ingin Xiao Yan lakukan. Xiao Yan segera berteriak agar Ding Yanto pada saat ini melepaskan Ding Yue. Ding Yanto pun tersenyum dan berkata, tahukah Xiao Yan bahwa Dosian bintang 2 bukanlah apa-apa di mata Ding Yanto? Ding Yanto pun pada akhirnya segera menoleh dan berniat untuk kembali bergegas ke bahtera miliknya. Namun pada saat yang bersamaan Xiao Yan pada saat ini segera melesatkan tinjunya ke arah Ding Yanto. Semua Ding Yanto sedikit mengerutkan kening dan dirinya pada saat ini segera menoleh untuk melihat Xiao Yan yang pada saat ini melesat. Tinju Xiao Yan pada saat ini dilesatkan ke arah Ding Yanto dan benturan segera terjadi. Ding Yanto melambaikan tangannya dan kekuatan yang kuat segera menghantam tinju dari Xiao Yan. Xiao Yan pun segera melesat ke belakang dan tidak bisa menstabilkan sosoknya hingga menghantam geladak. Namun setelah itu Xiao Yan segera menghilang berubah menjadi bayangan dan memancarkan api dan guntur. Kekuatan yang kuat terus-menerus meletus dengan teratai api yang meledak. Xiao Yan mengeluarkan teknik tinju api nirwana dan kekuatan kekerasan pada saat ini terus melonjak. Mata Ding Yanto pada saat ini sedikit menyusut karena menyadari bahwa kekuatan Xiao Yan ini jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Dosian bintang 2 biasa. Pada akhirnya Ding Yanto kembali menggerakkan tangannya dan bertabrakan dengan tinju api nirwana milik Xiao Yan. Dua kekuatan besar pada akhirnya meletus di tengah gelombang energi yang melonjak.
Xiao Yan pada saat ini kembali melesat mundur, karena kesenjangan kekuatan di antara mereka terlalu besar. Semua orang di Fearless Art juga ingin membantu Xiao Yan, tetapi pada saat ini dihentikan oleh Xiao Yan. Sementara itu Ding Yantao pada saat ini segera lanjut berkata dengan dingin bahwa Xiao Yan memang memiliki kekuatan, tetapi Xiao Yan harus tahu bahwa ini adalah kesenjangan antara Dosian Bintang 5 dan Dosian Bintang 2. Ding Yantao tidak bisa mengalahkan Jiang Ya, terlebih lagi dengan kekuatan Xiao Yan ini benar-benar sangat mustahil. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini hanya menatap tajam ke arah Ding Yantao. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Thunder Fox dan anjing kematian juga muncul di hadapan Xiao Yan. Semua orang pada saat ini juga menyadari jika Xiao Yan terus-menerus bertarung seperti ini, cepat atau lambat Fearless Art pada saat ini benar-benar akan mendapatkan perbaikan total. Sementara itu di sisi lain pada saat ini dengan kemunculan dari Thunder Fox dan Nether Dog, ekspresi dari Ding Yantao tiba-tiba berubah. Meskipun Thunder Fox dan Nether Dog pada saat ini tidak berubah menjadi bentuk aslinya dan tidak terlihat mencolok. Pada pandangan pertama Ding Yantao merasa bahwa kekuatan kedua binatang kecil ini mungkin lebih tinggi daripada dirinya. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini kembali berkata, maukah Ding Yantao melepaskan Ding Yue? Ding Yantao tidak sekeras sebelumnya. Dirinya pada saat ini segera berbalik dan benar-benar melepaskan ikatan dari Ding Yue. Tentu saja yang benar-benar merubah sikap dari Ding Yantao ini adalah kemunculan dari Thunder Fox dan Nether Dog. Setelah melepaskan ikatan dari Ding Yue ini, kesombongan Xiao Yan juga pada saat ini perlahan-lahan menghilang. Xiao Yan pun segera mendekati Ding Yue yang pada saat ini telah dibebaskan. Xiao Yan memandang ke arah Ding Yue yang berlinang air mata dan berkata bahwa seperti apa yang dikatakan oleh ayah dari Nona Ding Yue, dalam kontes 10.000 alam ini hanya ada kematian dan tidak ada kehidupan. Kelompok Xiao Yan sadar akan hal ini, tetapi mereka pada saat ini tidak punya pilihan. Ding Yue masih memiliki ayah dan keluarga dan mereka pada saat ini dapat memberi Nona Ding Yue perlindungan. Oleh karena itu di dalam permasalahan ini sebaiknya Nona Ding Yue mempertimbangkannya dengan baik-baik. Ding Yantao pada saat ini terkejut ketika kata-kata itu keluar dari mulut Xiao Yan. Dirinya tidak menyangka bahwa Xiao Yan pada akhirnya juga akan membantunya untuk membujuk Ding Yue. Tetapi Ding Yue pada saat ini segera berkata dengan suara terisak-isak. Ding Yue berkata, tetapi dirinya benar-benar harus membalaskan balas dendam ibunya. Melihat Ding Yue yang dipenuhi dengan air mata yang berlinang, Xiao Yan pun pada saat ini memandang ke arah Ding Yue dengan serius. Xiao Yan perlahan segera berkata, apakah Nona Ding Yue benar-benar bersedia bergabung dengan tim Fearless? Xiao Yan pada saat ini bisa merasakan perasaan Ding Yue yang kesepian. Selain itu dirinya juga memiliki niat balas dendam yang pada saat ini masih belum diketahui oleh Xiao Yan. Ajakan Xiao Yan ini pada saat ini membuat Ding Yue seketika tertegun dan menatap ke arah Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan lanjut berkata, mungkin Xiao Yan pada saat ini tidak cukup kuat. Mungkin Xiao Yan tidak bisa melindungi Ding Yue 100% secara menyeluruh. Tetapi selama Xiao Yan masih bernafas, siapapun yang berani menyentuh sehelai rambut Nona Ding Yue harus melangkahi mayat Xiao Yan. Terlebih lagi Nona Ding Yue dan Xiao Yan sudah saling kenal sejak lama dan menurut Xiao Yan tim Fearless membutuhkan bantuan Nona Ding Yue. Oleh karena itu pada saat ini Xiao Yan mengundang Nona Ding Yue untuk bergabung dengan tim Fearless. Melihat Xiao Yan yang berkata dengan serius, mata Ding Yue pada saat ini sedikit memerah. Dirinya mungkin tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan mengundangnya dengan begitu serius, terlebih lagi dengan beberapa orang yang berada di belakang Xiao Yan yang pada saat ini memiliki ekspresi keyakinan membuat Ding Yue pada saat ini terkesan. Namun pada saat ini Ding Yue segera bertanya kepada Xiao Yan, maukah Xiao Yan membalaskan dendamnya? Xiao Yan pun mengangguk dengan serius dan berkata tentu saja Xiao Yan akan melakukan hal tersebut. Ding Yu pun sedikit terkejut dan berkata bahwa Ding Yu saja bahkan belum menyebutkan siapakah musuh dari Ding Yu. Xiao Yan segera berkata tidak peduli siapakah itu, bahkan jika Xiao Yan tidak cukup kuat pada saat ini, namun begitu Xiao Yan memiliki kekuatan yang cukup maka Xiao Yan akan dapat membunuh siapa saja. Mendengar hal tersebut Ding Yue pada akhirnya segera berkata bahwa dirinya bersedia bergabung dengan tim Fearless. Sementara itu Ding Yantao pada saat ini dengan serius meledek ke arah Xiao Yan. Ding Yantao berkata meskipun Xiao Yan pada saat ini memiliki ketulusan, tetapi apakah Xiao Yan tahu bahwa orang yang membunuh ibu Ding Yue adalah Jiang Ya dari aliansi Dosian Kota Seribu Bintang? Xiao Yan pun sedikit terkejut saat mendengar apa yang diucapkan oleh Ding Yantao. Xiao Yan tidak menduga bahwa musuh dari Ding Yu ini adalah Jiang Ya. Tidak heran jika hati Ding Yu pada saat ini tergerak untuk terjun ke kontes 10.000 alam. Xiao Yan pun sedikit merenung dan menyadari meskipun kekuatan Jiang Ya ini sangat kuat, tetapi hal itu tidak cukup untuk menakuti Xiao Yan hingga membuat Xiao Yan mundur. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata hanya Jiang Ya saja, maka itu akan mudah untuk dihadapi. Ding Yantao pun kembali meledek ke arah Xiao Yan dan berkata jika hanya Jiang Ya, mengapa rumah keluarga Ding pada saat ini takut kepadanya? Di belakang Jiang Ya ada seluruh aliansi Dosian. Jangankan kekuatan kecil seperti Xiao Yan, bahkan kekuatan tingkat menengah akan berpikir berkali-kali selama aliansi Doyan mengeluarkan perkataan, maka Xiao Yan benar-benar akan bisa menghilang dari dunia ini.
yang tidak terhitung jumlahnya mendengar hal tersebut. Xiaoyan pada saat ini dengan penuh tekad segera berkata bahwa aliansi Dosian memang kuat, tetapi masih banyak kekuatan di dunia ini yang menentangnya. Jika semua kekuatan ini disatukan, mengapa mereka harus takut kepada aliansi Dosian? Selain itu, kegelapan tidak akan bertahan selamanya. Fajar mungkin terlambat, tetapi dirinya pasti akan segera datang. Senior, pada saat ini jangan khawatir karena Xiaoyan telah membuat pengaturan untuk keselamatan Ding Yue. Oleh karena itu pada saat ini junior meminta tolong kepada senior untuk percaya mengenai hal ini kepada Xiaoyan. Ding Yanto memandang ke arah Xiaoyan. Thunder Fox dan Netherdock yang berada di sampingnya. Dirinya menebak bahwa Xiaoyan ini tidak jelas dan tidaklah sederhana. Pada akhirnya dirinya pun segera berkata bahwa permasalahannya telah sampai pada titik ini. Jelas tidak ada gunanya binya untuk menghentikan Ding Yue pada saat ini. Ding Yanto pada saat ini hanya bisa berharap semuanya akan seperti yang dijanjikan oleh Xiaoyan. Ia akan menggunakan hidupnya untuk melindungi putrinya yang bernama Ding Yu. Dirinya akan mempercayakan permasalahan ini kepada Xiaoyan. Hidup dan mati ditentukan oleh surga, tetapi menurut Ding Yanto mereka semua adalah orang-orang yang tidak percaya kepada takdir. Dirinya juga mulai saat ini akan lebih memperhatikan turnamen 10.000 alam. Jika dirinya dapat membantu maka dirinya akan melakukan yang terbaik. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun menganggukkan kepalanya dengan berat dan menangkupkan tinjunya. Sementara itu Ding Yantao pada saat ini segera menoleh ke arah Velsart. Dirinya lanjut berkata, sungguh tidak mudah untuk melewati lubang cacing kecil. Dengan bahtera ini akan sangat sulit untuk melewati bagian terakhir dari lubang cacing kecil. Dengan bahtera seperti ini Ding Yanto pun menggelengkan kepalanya dan pada saat ini memerintahkan Ding Yue untuk mengeluarkannya. Ding Yue pun pura-pura bego dan bertanya apa yang dimaksud oleh ayahnya. Ding Yanto lanjut berkata agar Ding Yue pada saat ini jangan berpura-pura. Dirinya telah mengumpulkan 109 bahtera dan sekarang hanya tersisa 108 bahtera. Donels atau bahtera pemberani telah menghilang dan siapa lagi yang bisa mengambilnya kecuali Ding Yue. Mendengar hal tersebut Ding Yue pun segera mengulurkan telapak tangannya dan sebuah perahu seukuran telapak tangan segera muncul. Keagungan dari perahu ini benar-benar dapat dirasakan oleh semua orang yang melihatnya. Ding Yu pun segera melemparkan perahu tersebut dan perahu itu seketika berubah menjadi sangat besar. Ukurannya sedikit lebih besar dari Velsart, tetapi pada saat ini sangat jelas terlihat bahwa dari bahtera ini benar-benar lebih baik jika dibandingkan dengan yang sama. Semua orang pada akhirnya menatap ke arah Dauntless Art seperti menatap ke arah monster yang sangat besar. Ding Yanto pun memandang ke arah bahtera dan berkata bahwa bahtera ini dibuat oleh Tuan Zhang Wenzi dan Ding Yu benar-benar mencurinya. Ding Yu pada akhirnya dengan kesal berkata bahwa itu adalah bahtera yang rusak. Ding Yue telah memperbaikinya, oleh karena itu Ding Yue tidak bisa dianggap mencuri bahtera tersebut. Mendengar apa yang dikatakan oleh Ding Yue pada saat ini Ding Yanto pun tertawa terbahak-bahak. Setelah itu Ding Yanto pun segera berkata bahwa Ding Yue bisa menggunakan bahtera ini karena ini memang disiapkan untuk Ding Yue. Mendengar hal tersebut Ding Yue pada saat ini hanya terdiam sementara Ding Yanto kembali tertawa. Pada akhirnya Ding Yue segera memerintahkan semua orang untuk berkemas dan memindahkan barang-barang dari Fearless Art ke Dauntless Art. Meskipun setiap orang memiliki perasaan terhadap Fearless Art, tetapi mereka menyadari bahwa jalan di hadapan mereka benar-benar sangat sulit untuk dilalui dan mereka membutuhkan bahtera yang lebih kuat. Semua orang pun dengan cepat memindahkan semua benda dari Fearless Art ke Dauntless Art. Pada saat ini ketika mereka memandangnya pada akhirnya setelah semua persiapan selesai Ding Yue pun segera berteriak kepada semua orang bahwa mereka hampir siap. Saatnya bagi mereka berangkat dan setelah melewati lubang cacing kecil terakhir mereka benar-benar akan segera tiba di bintang Hongmeng. Melihat Ding Yu yang pada saat ini berapi-api, Ding Yanto pun tersenyum dan mengusap kepala Ding Yu. Matanya terlihat sedikit basah dan menatap Ding Yue. Dengan penuh cinta dirinya berkata kepada Ding Yue bahwa putrinya pada saat ini sudah dewasa. Melihat ekspresi dari ayahnya pada saat ini Ding Yue juga membasahi. Melihat ekspresi dari ayahnya juga pada saat ini matanya berbinar, namun dirinya segera menekan emosinya dan berkata bahwa mereka pada saat ini harus segera berangkat. Ding Yanto pun tersenyum dan berkata agar Ding Yue menjaga dirinya baik-baik. Dirinya segera menoleh ke arah Xiaoyan dan berkata bahwa dirinya akan menyerahkan gadis ini kepada Xiaoyan. Dirinya berharap semuanya akan seperti apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Dirinya berharap hasil yang terbaik untuk semua orang di kontes 10.000 alam. Xiaoyan pun mengangguk dan mereka pada saat ini tidak banyak basa-basi. Pada akhirnya kelompok Xiaoyan segera pergi dengan menaiki bahtera Dauntless meninggalkan Ding Yanto. Pada akhirnya Dauntless Art pun perlahan-lahan mendekati lubang cacing kecil. Pada akhirnya bahtera Dauntless pada saat ini segera menarik perhatian bahtera di sekitarnya. Bahtera Dauntless ini bukan hanya baterai kelas 2 tetapi juga memiliki reputasi yang sudah lama ada, tetapi pada saat ini bahtera dari aliansi Dosian juga datang entah dari mana dengan momentum yang luar biasa. Segera setelah itu semua bahtera di sekitarnya memberi jalan untuk mereka. Xiaoyan dan
Yang lainnya juga secara alami melihat bahtera dari aliansi Dosian yang mendekat di belakang dengan kebencian di mata mereka. Pada saat ini semua orang secara alami mengutuk diam-diam di dalam hati masing-masing bahtera. Di sekitar semuanya benar-benar menyingkir kecuali Dauntless Art yang selalu berada di posisi tengah. Orang-orang di bahtera lain pada akhirnya melirik dengan terkejut ke arah Dauntless Art. Ocehan pada saat ini segera terjadi ketika mereka berkata bahwa dirinya mengenali bahtera ini sebagai bahtera Dauntless Art. Orang-orang di dalamnya adalah orang-orang dari bahtera ini dan mereka benar-benar telah mengganti bahtera. Mereka bahtera ini dibuat oleh seorang ahli terkenal. Dan dirinya mendengar bahwa itu tidak ternilai harganya. Menanggapi hal tersebut salah seorang di antaranya segera berkata bahwa dirinya melihat masih ada dua bahtera yang mendekat. Dirinya mengenali dua bahtera itu yang salah satunya adalah Istana 10.000 Iblis. Sementara itu bahtera lainnya mungkin adalah kuil kuno. Kedua kekuatan ini sangat kuat dan mereka telah berperang melawan aliansi Dosian untuk waktu yang lama. Dirinya khawatir kali ini kompetisinya akan menjadi yang terkuat di antara tiga kekuatan ini. Mendengar hal tersebut sosok lainnya pada saat ini menganggukkan kepalanya dan bertanya siapakah orang-orang Fearless Art ini. Beraninya mereka tidak menghindar dari jalur tiga kekuatan besar ini. Sementara itu di sisi lain pada akhirnya bahtera aliansi Dosian pun perlahan mendekat. Ding Yue secara alami tidak berniat menghindari jalurnya. Sementara itu di bahtera Istana 10.000 Setan dan bahtera kuil kuno mereka pada saat yang bersamaan menatap ke arah Dauntless Art. Umam mereka sebenarnya punya bahtera kelas 2. Mereka benar-benar berani menghalangi jalan dari aliansi Dosian dan tampaknya akan ada pertunjukan yang bagus untuk disaksikan pada saat yang bersamaan. Di kejauhan pada saat ini bahtera aliansi Dosian berhenti perlahan. Sosok Jiang Ya muncul di bahtera dengan sedikit mengerutkan keningnya. Dirinya pun segera berteriak memerintahkan bahtera yang berada di hadapannya untuk segera pergi. Suara Jiang Ya yang merupakan seorang Dosian bintang 5 pada saat ini menjadi gelombang suara yang sangat mencengangkan. Suaranya mengejutkan sekeliling dan pada saat ini semua orang benar-benar menatap ke arah Jiang Ya. Semua orang mengetahui reputasi dari Jiang Ya dan pada saat ini mereka hanya menundukkan kepala masing-masing. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak peduli dan menoleh ke arah Jiang Ya. Xiao Yan pada saat ini segera bertanya apakah jalan ini diciptakan oleh aliansi Dosian. Melihat sosok Xiao Yan, Jiang Ya pun segera berkata ternyata itu adalah Xiao Yan. Xiao Yan masih hidup sampai hari ini dan hal itu benar-benar semakin menarik. Tampaknya Xiao Yan benar-benar ingin membiarkan Jiang Ya membunuh Xiao Yan dengan tangannya sendiri. Jiang Ya berharap Xiao Yan bisa mencapai bintang Hong Meng dengan lancar dan Xiao Yan jangan khawatir. Selain itu selama kontes 10.000 alam ini si Xiao Yan jangan mati lebih awal. Xiao Yan harus menunggu Jiang Ya membunuhnya dengan tangannya sendiri. Jiang Ya pun tersenyum dingin dan pada saat ini segera menyadari bahwa di dalam kontes 10.000 alam Thunder Vow dan Nether Dog tidak akan bisa masuk. Oleh karena itu Jiang Ya pada saat ini tidak ingin mengambil risiko melawan Xiao Yan di sini. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera berkata dengan datar bahwa dirinya akan menemani Jiang Ya sampai akhir. Melihat Xiao Yan benar-benar berani memprovokasi Dosian bintang 5, mata semua orang yang berada di sekitar tiba-tiba berubah ketika menatap ke arah Xiao Yan. Sementara itu dengan ekspresi muram di wajahnya Jiang Ya pada saat ini mengendalikan bahtera untuk berputar. Perlahan dirinya pada saat ini segera merubah rute perjalanannya. Melihat hal itu semua orang pada akhirnya sedikit terkejut. Mereka tidak membayangkan mengapa Xiao Yan dan yang lainnya benar-benar bisa menyuruh Jiang Ya untuk berkeliling berputar. Semua orang pada saat ini benar-benar bingung dengan apa yang mereka saksikan. Sementara itu pada saat ini ketika Xiao Yan sedang memperhatikan Jiang Ya dan bahteranya yang perlahan pergi, sesosok tubuh melambaikan tangannya pada bahtera di sampingnya. Sosok itu pada akhirnya segera berkata kepada Xiao Yan bahwa Xiao Yan sangat kuat. Xiao Yan pun sedikit terkejut dan mengikuti arah suara dan melihat ada seorang gadis kecil yang tidak tinggi. Xiao Yan melihat kata dewa kuno yang tertulis di bahtera tersebut dan yang ada di benak Xiao Yan adalah memikirkan kuil kuno. Tetapi Xiao Yan pada saat ini tidak memperhatikannya dan setelah menoleh Xiao Yan terus berkendara menuju lubang cacing kecil. Sementara itu gadis kecil itu pun terberut ketika melihat Xiao Yan yang mengabaikannya. Dirinya segera berkata bahwa orang itu benar-benar sombong. Dirinya tidak tahu kekuatan macam apa yang dimilikinya, tetapi bahkan dirinya benar-benar tidak takut. Padahal aliansi Dosian tampaknya pada kompetisi ini akan terjadi sesuatu hal yang sangat menarik. Sementara itu di sisi lain pada akhirnya bahtera dari aliansi Dosian dan bahtera Dauntless tenggelam di lubang cacing kecil. Bahtera lainnya juga satu persatu pada saat ini segera memasuki lubang cacing kecil untuk menuju ke bintang Hong Meng. Tentu, kelompok Xiao Yan yang pada saat ini sudah memasuki lubang cacing kecil. Lalu begitu masuk, keadaan di sekitar tidak lagi gelap gulita namun warnanya berubah menjadi berwarna merah tua dan hal ini pada akhirnya segera membuat semua orang bisa merasakan sedikit tertekan. Pada saat ini mereka tidak mengandalkan kecepatan untuk menang karena di sini ada labirin yang sangat besar. Meskipun jalur mereka lurus ke depan tetapi jika rutenya salah mereka tetap akan kembali ke titik awal.
Pertama-tama mereka harus keluar dari labirin dan lubang cacing ini, dan yang kedua mereka harus memiliki kartu energi, karena jika mereka tidak memegang kartu energi meskipun mereka dapat pergi ke bintang Hongmeng maka mereka tetap saja tidak akan dapat berpartisipasi dalam turnamen 10.000 alam. Dan kartu energi ini harus terisi penuh, selain itu juga mampu membantu meningkatkan kekuatan. Dauntless Art atau pada saat ini menggantung di ruang yang tidak diketahui. Pada saat ini juga banyak bahtera yang masuk, namun pada akhirnya mereka semua segera menghilang dengan arah yang berbeda. Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini seberkas cahaya segera terbang ke Dauntless Art. Xiao Yan segera meraih sinar cahaya tersebut dan sebuah tablet batu giok tiba-tiba muncul di tangan Xiao Yan. Batu giok ini bertuliskan tulisan 50 yang berada di atasnya. Ding Yue pun melihat kartu energi di tangan Xiao Yan dan mulai menjelaskan secara perlahan. Ding Yue berkata bahwa ini adalah kartu energi. Berapa banyak jumlah energi yang bisa mereka peroleh, mereka akan mendapatkan penghargaan energi di bintang Hongmeng. Kartu energi ini sangat efektif dalam meningkatkan kekuatan dari setiap orang. Semakin banyak kartu energi maka semakin baik efeknya. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan menganggukkan kepalanya dan bergumam sepertinya ini adalah kompetisi energi. Ding Yue pun mengangguk dan berkata bahwa di lubang cacing labirin ini selama masih ada sumber kehampaan, Xiao Yan bisa bertarung dalam ketiadaan. Oleh karena itu pada saat ini pertempuran benar-benar bisa terjadi kapan saja untuk saling berebut. Terlebih lagi dengan efek dari kabut pasti akan ada serangan diam-diam dari orang-orang yang bersembunyi. Oleh karena itu pada saat ini mereka benar-benar harus semakin berhati-hati. Xiao Yan pun menyipitkan matanya dan pada saat yang bersamaan Xia Zhenghui tiba-tiba berdiri. Pada saat ini di sekitar Veles Art banyak sosok muncul satu demi satu. Pada akhirnya ada sekitar 20 orang yang segera mengepung kelompok Xiao Yan dan yang lainnya. Tatapan Xiao Yan menyapu mereka dan semua mengenakan jubah. Sebuah suara seketika terdengar dari sosok yang memimpin agar mereka menyerahkan energi milik mereka dan serahkan pil origin abadi juga jika mereka pada saat ini ingin selamat. Menanggapi hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum dan menoleh ke arah timnya. Xiao Yan segera berkata sepertinya mereka telah diperlakukan seperti agar-agar yang lembek. Tampaknya pada saat ini mereka harus membuktikan kekuatan mereka. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, pada saat ini semua orang juga pada akhirnya bersemangat. Sementara itu di sisi lain pemimpin dari kelompok ini segera memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Pertempuran pada akhirnya segera terjadi di antara kedua belah pihak, namun pada akhirnya dalam waktu yang sangat singkat kelompok Xiao Yan berhasil menghabisi mereka. Namun pada saat yang bersamaan di dalam kabut pada saat ini ada sebuah bahtera yang benar-benar hitam yang terungkap. Di atas bahtera tersebut berdiri sesosok tubuh yang memandang ke arah orang-orang yang kalah dari kejauhan. Rupanya kelompok yang baru saja sampai adalah komplotan yang bergabung dengan kelompok yang menyerang Xiao Yan. Pada saat ini pemimpin mereka pada saat ini segera berkata kepada Xiao Yan bahwa dirinya benar-benar meminta maaf. Ini adalah sebuah kesalahpahaman, oleh karena itu dirinya berharap saudara memaafkan mereka. Mendengar hal tersebut Xiao Yan tersenyum. Dan pada saat ini tidak menanggapi perkataan pria tersebut, Xiao Yan segera bertanya berapa banyakkah energi yang dirinya miliki untuk menembus kelompoknya. Mendengar hal tersebut pria itu pun segera berkata bahwa Xiao Yan hanyalah dosian bintang 2. Xiao Yan mungkin dianggap arogan di dunianya, tetapi di sini Xiao Yan tidak memiliki modal untuk menjadi sombong. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun segera tersenyum dan berkata bahwa si pria juga seorang bintang 2. Tetapi mengapa si pria pada saat ini begitu sombong? Sementara Xiao Yan tidak boleh sombong. Setelah selesai berbicara sosok Xiao Yan pada saat ini segera bergegas keluar dan menyerang sosok yang berada di bahtera. Sosok yang bernama Ying Feng pada saat ini juga sedikit berubah. Pada akhirnya dirinya memerintahkan puluhan sosok yang berada di bahtera gelap untuk bergegas menyerang ke arah kelompok Xiao Yan. Pertempuran pada saat ini kembali terjadi dengan kedua dosian bintang 2 yang saling berhadapan. Tim Fearless juga pada saat ini ikut dalam pertempuran berhadapan dengan kelompok dari bahtera hitam. Pada saat ini mengeluarkan teknik pedang kuno 1000 kaki tanpa bayangan untuk menyerang Ying Feng. Melihat serangan Xiao Yan ini Ying Feng meledek. Jika hanya seperti itu Xiao Yan tidak akan bisa mengalahkannya. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan bertanya apakah benar seperti itu. Pada akhirnya kekuatan ledakan yang tiba-tiba segera meledak. Benturan pada akhirnya segera terjadi di dengan kedua serangan yang benar-benar berbenturan. Ying Feng merasakan sakit di lengannya dan arus yang kuat pada saat ini segera disalurkan ke tubuhnya melalui pedang hitam. Tubuhnya pada saat ini tiba-tiba lumpuh dan tidak bisa bergerak. Pedang hitam di tangannya langsung terpental oleh pedang gunung api surgawi di tangan Xiao Yan. Yin Feng pun segera menstabilkan sosoknya yang pada saat ini melesat mundur, tetapi kelumpuhan busur listrik yang dilesatkan oleh Xiao Yan pada saat ini menyebabkan tubuh Ying Feng benar-benar diam. Pada akhirnya Xiao Yan pada saat ini melesat dengan tinju yang terjatuh ke dada Ying Feng tanpa ragu-ragu. Gerakan Xiao Yan ini bersih dan rapi dan tubuh Ying Feng benar-benar dihantam. Ying Feng pada akhirnya melesat mundur dengan seteguk darah yang dimuncratkan dari mulutnya. Tubuhnya tiba-tiba jatuh ke atas bahtera.
Tapi dirinya pada saat ini segera menstabilkan tubuhnya, namun pada akhirnya sosok Xiao Yan pada saat ini benar-benar sudah berada di hadapannya dengan tinju yang siap untuk dilesatkan. Ying Feng pada saat ini menyadari bahwa dirinya benar-benar akan mati jika dirinya bertempur dengan Xiao Yan. Pada akhirnya dirinya segera berteriak kepada Xiao Yan bahwa dirinya ingin meminta belas kasihan dari saudara Xiao Yan. Dirinya akan memberikan kartu energinya jika Xiao Yan menyelamatkan hidupnya. Ying Feng buru-buru mengeluarkan kartu energinya untuk melindungi tubuhnya, sementara Xiao Yan pada saat ini seketika berhenti. Xiao Yan pun segera mengeluarkan kartu energi dan pada saat ini nilainya segera berubah dari 50 menjadi 100 Xiao Yan. Dengan dingin berkata hanya 50 energi saja tidak akan bisa menyelamatkan hidup dari Yin Feng. Yin Feng pun memandang ke arah Xiao Yan dan menyadari bahwa dirinya pada saat ini benar-benar terluka. Bawahannya juga pada saat ini dikelilingi oleh tim Xiao Yan dan benar-benar tidak bisa melawan. Situasinya tampaknya benar-benar sangat buruk, dan jika pertarungan ini terus berlanjut Xiao Yan pasti akan membunuhnya. Begitu juga dengan seluruh anggotanya. Pada akhirnya dirinya mau tidak mau segera mengeluarkan kartu energi lagi di tangannya. Kartu energi ini memiliki nilai 100 di atasnya, dan pada saat yang sama nilai kartu energi di tangan Xiao Yan berubah menjadi 200. Mata Xiao Yan pada saat ini masih menatap ke arah Yin Feng, sementara Ying Feng pada saat ini menjadi pucat. Sementara itu Yin Feng pada saat ini berkata bahwa dirinya benar-benar telah memberikan semuanya kepada Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini bersikap acuh tak acuh dan segera bertanya kepada Yin Feng apakah dirinya memiliki rute untuk menuju lubang cacing labirin ini. Ying Feng pun menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa dirinya telah menghabiskan 50 energi untuk mendapatkan ini. Ying Feng pun segera mengeluarkan peta jalan tanpa penundaan lagi. Xiao Yan segera mengambil rute peta dan melihatnya sebelum akhirnya memandang ke arah Ying Feng dengan jijik. Xiao Yan melihat rute peta yang berantakan dan seperti digambar oleh seorang anak kecil. Xiao Yan yang segera bertanya kepada Ying Feng apakah pada saat ini dirinya benar-benar bercanda kepada Xiao Yan. Ying Feng dengan penuh ketakutan segera berkata bahwa itu memang benar, lubang cacing labirin ini bisa berubah kapan saja dan perubahan seperti ini tidak dapat dikendalikan. Xiao Yan pun mendengus dingin dan memerintahkan Ying Feng untuk segera pergi. Xiao Yan pun segera kembali ke Fearless Art, sementara Yin Feng pada saat ini segera mengajak kelompoknya untuk bergegas pergi. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini tertawa dan berkata sepertinya ada banyak tim di lubang cacing berkabut ini. Tetapi itulah yang Xiao Yan ingin pada saat ini. Persoalan siapa yang akan merebut dan direbut masih belum bisa dipastikan. Sementara itu Ding Yue pada saat ini dengan ragu berkata jika Xiao Yan tidak bisa keluar dari labirin lubang cacing ini, tidak peduli berapa banyak energi yang Xiao Yan miliki itu tidak akan berguna. Xiao Yan pun tersenyum dan berkata kepada Ding Yue agar Ding Yue saat ini jangan khawatir. Xiao Yan pun segera menyerahkan peta yang baru saja diperoleh dari Ying Feng. Xiao Yan yang berkata agar Ding Yue memperhatikan lebih detail mengenai peta tersebut. Ding Yue pun segera mengambil peta dan sedikit terkejut dan pada saat ini segera memperhatikan peta tersebut. Ding Yue pada akhirnya tanpa sadar bergumam sepertinya ini adalah peta jalan. Ding Yue pun segera memperhatikan dan mempelajari peta yang diserahkan oleh Xiao Yan. Tidak lama setelah itu Ding Yue pun segera berkata, dalam lubang cacing labirin ini Bintang Hongmeng juga menyiapkan rintangan dan rintangan ini sepertinya harus dilewati sebelum mencapai Bintang Hongmeng. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan menyadari apa yang dikatakan oleh Ding Yue memang benar. Pada akhirnya pada saat ini kelompok Xiao Yan segera melanjutkan perjalanan dengan dipimpin oleh Ding Yu yang memperhatikan peta. Sementara itu di sisi lain pada saat ini di sebuah bahtera ada beberapa orang yang sedang memantau. Salah seorang bawahan segera berkata kepada pemimpin mereka bahwa sepertinya ada bahtera lain yang telah tiba. Pemimpin tersebut segera berkata apakah itu terlihat seperti bahtera keluarga besar. Bawahan tersebut pun segera berkata oh dirinya belum pernah melihat bahtera ini sebelumnya, oleh karena itu pada saat ini dirinya benar-benar masih belum bisa mengetahui kekuatannya. Menanggapi hal tersebut pemimpin dari pasukan ini segera berkata bahwa mereka sudah memiliki 250 poin kartu energi. Jika mereka memiliki 300 poin, maka itu akan cukup untuk pencerahan menerobos bintang 2 dosian. Dengan begitu maka dirinya akan memiliki kesempatan untuk menerobos ke dosian bintang 3. Pria itu pun seketika tertawa dan memerintahkan anak buahnya untuk segera melesat dengan kecepatan tercepat. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini sedang duduk di atas kapal dengan mata pejam. Xiao Yan sedang memikirkan sesuatu hingga pada saat yang bersamaan puluhan sosok bergegas entah dari mana dan pemimpin mereka memerintahkan untuk membunuh kelompok Xiao Yan di labirin lubang cacing ini. Adalah sesuatu yang sangat mungkin untuk pergi dari bahtera dan bertarung tanpa bahtera. Mereka benar-benar sangat mudah untuk bersembunyi di dalam kabut. Belasan sosok pada saat ini bergegas menuju kelompok Xiao Yan dan mengepung Xiao Yan yang sedang duduk bersila.
Pemimpin mereka pada saat ini segera memerintahkan kelompok Xiaoyan untuk menyerahkan kartu energi mereka untuk selamat. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tidak terburu-buru dan bahkan matanya masih terpejam. Xiaoyan segera mengelurkan tangannya dan mengeluarkan kartu energi dari sakunya. Di kartu energi Xiaoyan pada saat ini 350 titik energi bersinar dengan mengesankan. Xiaoyan pada akhirnya dengan dingin berkata bahwa mereka adalah kelompok orang ketiga yang Xiaoyan temui. Dua kelompok sebelumnya tidak mampu menampilkan taring mereka di hadapan Xiaoyan dan tidak memiliki beberapa keterampilan menanggapi hal tersebut. Pria berbaju besi dengan suara dalam berteriak kepada Xiaoyan. Dirinya berteriak hanya seorang dosian bintang 2 benar-benar berani berkata seperti itu. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan perlahan membuka matanya. Melihat tatapan Xiaoyan ini pada akhirnya pria berbaju besi pun seketika gemetar dengan bulu kuduk yang merinding tanpa alasan yang jelas. Pada saat ini si pria pun memerintahkan semua orang untuk segera mundur. Sementara itu melihat semua orang yang pada saat ini bergegas pergi, Xiaoyan berkata agar mereka pada saat ini jangan pergi terlebih dahulu. Apakah mereka benar-benar ingin pergi sebelum meninggalkan apapun kepada Xiaoyan? Mendengar perkataan Xiaoyan ini, pria berbaju besi pun seketika berdebar kencang di dalam hatinya. Rupanya si pria yang memimpin pasukan ini berada di tahap awal dosian bintang 2. Sebelumnya dirinya benar-benar ditipu karena Xiaoyan telah menekan aura dosian tahap menengah bintang 2 miliknya. Namun pada akhirnya dirinya pada saat ini benar-benar tidak bisa melarikan diri. Pria berbaju besi itu pun memasang ekspresi jelek di wajahnya ketika menoleh ke arah Xiaoyan. Sosoknya segera bertanya apa yang diinginkan oleh kelompok Xiaoyan. Xiaoyan pun tersenyum dan berkata apapun yang si pria pikirkan maka Xiaoyan akan melakukan hal tersebut. Pria berbaju besi pun seketika menyadari bahwa situasinya pada saat ini benar-benar menjadi semakin buruk. Pada akhirnya pria itu segera menawarkan harga kepada Xiaoyan. 100 energi dan dirinya akan segera pergi. Xiaoyan pun tertawa dan berkata bahwa orang terakhir telah mengeluarkan 150 energi. Bukankah 100 energi ini benar-benar jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan harga sebelumnya? Mendengar hal tersebut si pria pada saat ini benar-benar menggertakkan giginya. Pada akhirnya ratusan poin di tangan si pria berlapis baja segera dikeluarkan, tetapi pada saat ini dirinya benar-benar ragu-ragu untuk menyerahkannya kepada Xiaoyan. Melihat si pria yang enggan, Xiaoyan pada saat ini berkata bahwa dirinya tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan. Setelah Xiaoyan selesai berbicara pada saat ini si pria melihat dua bahtera yang muncul di belakang bahtera Fearless. Xiaoyan pada akhirnya lanjut berkata sekarang si pria hanya memiliki dua pilihan, dirinya dapat bertempur sampai mati dengan energi yang tentu saja akan menghilang dari tangannya. Sementara itu si pria bisa memilih pilihan kedua dengan menyerahkan kartu energinya dan bergabung dengan tim Xiaoyan. Setelah semuanya selesai maka kartu energi yang dirinya dapatkan akan dibagikan sesuai dengan pekerjaannya. Pria berbaju besi itu pun memandang ke arah Xiaoyan dengan serius dan bertanya bisakah dirinya mempercayainya. Xiaoyan segera berkata bahwa dirinya tidak memiliki pilihan pada saat ini karena Xiaoyan telah mengatakannya. Tentu saja Xiaoyan juga tidak akan mengingkari perkataannya. Mendengar hal tersebut si pria pun sedikit tertarik dan lanjut bertanya kepada Xiaoyan. Dirinya bertanya siapa kata target yang pada saat ini akan dikejar oleh Xiaoyan. Xiaoyan pun tersenyum dan berkata bahwa dirinya telah mendapatkan kabar konon ada grup bernama Dinasti Kemarahan Perang yang tidak jauh dari keberadaan mereka. Kelompok ini khusus mencegat dan membunuh bahtera yang berkeliaran sendirian. Mendengar hal tersebut, ekspresi pria berbaju besi pada saat ini sedikit berubah. Pria berbaju besi itu pun menggelengkan kepalanya setelah elah mendengar nama Dinasti Kemarahan Perang. Dirinya pada akhirnya lanjut berkata bahwa dirinya bisa menyerahkan kartu energi miliknya. Tetapi setelah itu dirinya tidak akan ikut serta dalam permasalahan ini. Si pria pun segera menyerahkan 200 titik energi kepada Xiaoyan dan menatap dalam-dalam. Si pria pun lanjut berkata tentu saja Xiaoyan memiliki beberapa keterampilan, tetapi jika Xiaoyan berhadapan dengan Dinasti Kemarahan Perang itu tidak akan mungkin. Terlebih lagi kelompok Dinasti Kemarahan Perang sudah terlalu lama berada di labirin lubang cacing ini. Pondasinya benar-benar bukanlah sesuatu yang bisa digoyang oleh untuk Xiaoyan. Setelah selesai berbicara si pria pun segera melambaikan tangannya dan pada saat ini segera membawa kelompoknya pergi. Pada akhirnya kelompok si pria pun segera menghilang di telan kegelapan meninggalkan kelompok Xiaoyan sendirian. Sementara itu pada saat ini di belakang Xiaoyan juga ada dua wajah aneh dan kedua orang ini adalah lawan Xiaoyan yang telah dikalahkan Xiaoyan sebelumnya. Mereka pada akhirnya juga ditarik ke dalam kelompok Xiaoyan untuk membentuk sebuah tim lebih aman bagi mereka. Di dalam kabut ini dengan membentuk tim dengan banyak orang pada akhirnya mereka dapat mengalahkan lebih banyak tim dan dengan demikian itu berarti lebih banyak kartu energi. Pada akhirnya seorang pria yang berada di belakang Xiaoyan yang bernama Duke segera mulai berbicara. Dirinya berkata bahwa pemimpin dari dinasti Kemarahan Perang dikatakan telah diberdayakan oleh energi sepanjang tahun. Kekuatannya telah meningkat ke tahap menengah dari dosian bintang 3. Selain itu ada lebih dari 100 orang anak buah yang dimilikinya.
Dengan begitu maka resiko dari pertempuran ini agak cukup tinggi. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun menoleh ke arah sosok Duke yang merupakan puncak dosian bintang 1. Sementara itu pria lain yang bernama Yuan Chang juga pada saat ini segera berbicara. Dirinya berkata apa yang dikatakan oleh Duke itu memang benar. Tenaga yang pada saat ini berada di kelompok mereka hanya sekitar 30 orang. Jika mereka ingin melawan kelompok dinasti kemarahan perang, kemungkinan kemenangannya terlalu kecil. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya. Tetapi Xiao Yan tidak membalas perkataan mereka. Xiao Yan pada saat ini segera bertanya bahwa dirinya ingin tahu berapa banyak energi yang dimiliki oleh dinasti kemarahan perang. Setelah selesai berbicara Xiao Yan pun segera mengeluarkan 500 poin kartu energi miliknya. Baik Duke maupun Yuan Chang pada saat ini tampak iri di mata mereka melihat 500 poin. Jumlah tersebut benar-benar merupakan hal yang banyak bagi mereka untuk dibagi dua. Duke pada akhirnya segera pulih dan berkata bahwa dirinya telah mendengar mereka memiliki ribuan titik energi di tangan. Dirinya telah menerobos ke bintang 3, oleh karena itu secara alami dirinya akan bisa menjarah lebih banyak titik energi. Pada saat ini mendengar hal tersebut Xiao Yan kembali mengangguk kepalanya dan sedikit merenung. Setelah itu Xiao Yan lanjut berkata bahwa itu hanyalah dosian bintang 3 dan seharusnya bisa dibunuh. Memikirkan hal ini mata Xiao Yan pun bersinar terang seolah-olah Xiao Yan sedang memikirkan sesuatu. Pada akhirnya Xiao Yan lanjut berkata bahwa mereka memiliki lebih dari 30 orang di sini. Xiao Yan pada saat ini memiliki rencana dan tentu saja resikonya juga besar. Namun untuk menjadi pemenang bukankah tidak ada jalan yang mudah untuk ditempuh? Mendengar hal tersebut Duke dan Yuan Chang memandang ke arah Xiao Yan pada saat yang bersamaan dan bertanya strategi apakah itu. Xiao Yan pada akhirnya menjelaskan strateginya dan berkata bahwa mereka harus menjebak 100 orang lainnya. Setelah itu maka Xiao Yan akan bisa bertarung melawan pemimpin dinasti kemarahan perang sendirian. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan ini Duke pada saat ini benar-benar tertegun. Yuan Chang juga pada saat ini mengerutkan kening dan berkata dengan kekuatan mereka pada saat ini akan sangat sulit dan hampir mustahil untuk menjebak mereka semua. Xiao Yan berkata bahwa tenang saja, aku memiliki teman yang memiliki kekuatan spiritual yang kuat. Sementara itu di sisi lain di suatu tempat di lubang cacing labirin 4 atau 5 bahtera mengelilingi satu bahtera. Pada saat yang bersamaan ini adalah perampokan dan pemimpin di antara mereka pada saat ini memerintahkan satu bahtera yang mereka kepung untuk menyerahkan kartu energi mereka. Di 4 atau 5 bahtera ini mereka semua mengibarkan bendera besar yang bertuliskan kemarahan perang. Ada lebih 100 orang yang melayang-layang dengan kekuatan agung. Sementara itu di tengah-tengah pengepungan bahtera ini terlihat puluhan orang berwajah pucat. Seorang pria di tengah bahtera yang dikelilingi pada saat ini segera membuka mulutnya untuk berbicara. Dirinya berkata bahwa mereka saat ini ingin pergi ke bintang Hongmeng untuk mengikuti kompetisi. Mendengar hal tersebut pada saat ini ledekan dari rumunan orang-orang dinasti kemarahan perang segera terdengar. Salah seorang di antara mereka berkata bahkan bahtera ini tidak bisa melewati kelompok mereka. Bagaimana mungkin mereka masih bisa berpartisipasi dalam kontes 10.000 alam? Mendengar hal tersebut pria yang memimpin bahtera yang dikepung pada saat ini menyadari bahwa situasinya pada saat ini benar-benar buruk. Dirinya pada akhirnya segera berkata bahwa mereka hanya memiliki 100 poin energi di tangan dan mereka bisa mengambilnya. Menanggapi hal tersebut seorang pria parubaya dari dinasti kemarahan perang segera berbicara. Dirinya berkata bahwa pria ini dirinya khawatir dengan 100 poin energi ini tidak akan dapat membeli nyawa mereka. Mendengar hal tersebut Fang Zhao pun pada saat ini segera mengerutkan keningnya. Dirinya berkata sepertinya mereka tidak akan membiarkan kelompok Fang Zhao pergi hidup-hidup. Sepertinya baik mereka menyerahkan energi ataupun tidak mereka benar-benar akan membunuh kelompoknya. Menanggapi hal tersebut pria parubaya itu pun seketika tertawa dan berkata jika dirinya bisa menerima 3 pedangnya maka dirinya akan melepaskan mereka dan mereka benar-benar bisa untuk segera pergi. Tetapi jika dirinya tidak bisa menerima pedang darinya maka dirinya benar-benar tidak pantas untuk mengikuti kontes 10.000 alam. Mendengar perkataan dan pria parubaya itu pun si pria pada saat ini segera bertanya apakah itu benar. Di belakang si pria pada saat ini terlihat ada seorang wanita cantik dengan ekspresi ketakutan di matanya. Tangan kecilnya memegang erat lengan pria yang berada di hadapannya. Dirinya hanya meminta si pria pada saat ini untuk berhati-hati. Menanggapi hal tersebut si pria pun segera berkata kepada sosok wanita yang bernama Sandao. Dirinya berkata agar Sandao pada saat ini jangan khawatir. Setelah itu sosoknya pun segera menatap ke arah pria parubaya. Pria itu segera melambaikan kapak perangnya dan berbicara dengan suara yang dalam. Dirinya berkata bahwa dirinya yang bernama Gulin datang untuk menerima nasihat. Menanggapi hal tersebut pria parubaya segera berkata bahwa dirinya tidak tertarik dengan namanya karena
Dirinya pada saat ini akan segera mati, maka dirinya harus mengerti dengan jelas dan mengingat nama pria parubaya ini. Pria parubaya itu segera memperkenalkan diri bahwa dirinya bernama Dubuyan. Setelah berbicara pada saat ini, dirinya menunjukkan ekspresi haus darah, wajahnya menyeringai dengan ada noda darah di sekitar mulutnya. Sementara itu, sosok pria yang bernama Gulin pada saat ini terkejut menyadari bahwa pria yang berada di hadapannya adalah Duguyan. Ia tanpa sadar bergumam, apakah ini adalah orang yang membunuh 4 orang dosian bintang 2. Setelah berbicara, pada saat ini pupil matanya tiba-tiba menyusut menatap ke arah Duguyan. Sementara itu di sisi lain Dugu Yesan pada saat ini hanya tersenyum sebelum akhirnya melesat dengan pedang miliknya ke arah Gulin. Pada akhirnya, pertempuran di antara keduanya pada saat ini segera terjadi. Lesatan pedang pertama pada saat ini segera melesat ke arah Gulin. Benturan pertama ini benar-benar membuat Gulin pada saat ini merasa kesusahan. Pada akhirnya Gulin berhasil melewati pedang pertama dan pada saat ini pedang kedua segera kembali dilesatkan. Gulin seketika menyadari bahwa kekuatan lesatan pedang kedua ini lebih kuat. Gulin pada akhirnya benar-benar tidak bisa bertahan dan benar-benar kewalahan melihat Gulin yang pada saat ini benar-benar kesulitan. Wanita yang berada di bahtera pun seketika berteriak. Gelombang kuat meletus dari tubuhnya untuk sesaat dan tubuh dari Duguyan pada saat ini sedik terhenti. Dugu Yesan tiba-tiba menoleh dan menyipitkan matanya dan tanpa sadar bergumam bahwa itu adalah aura yang sangat kuat. Merasakan aura yang baru saja melonjak, Dugu Yesan berkata, sepertinya kekuatan wanita ini setidaknya mencapai bintang 4 dosian. Tetapi Dugu Yesan memandang wanita itu dan menunjukkan keraguan. Dengan hati-hati dirinya merasakan kekuatan wanita tersebut dan kekuatan wanita ini hanyalah seorang dosian bintang 1. Dugu Yesan pun berpikir mungkinkah ini adalah sebuah ilusi. Pada akhirnya dirinya segera menenangkan dirinya dan mulai kembali melesat ke arah Gulin. Pedang kedua pun benar-benar dilesatkan dengan Duguyan yang pada saat ini tertawa terbahak-bahak. Pada akhirnya di tengah-tengah benturan ini terdengar suara robekan di antara daging-daging dan darah di perut Gulin. Pada saat ini langsung terkoyak dan mata Gulin ketika memerah seteguk darah tiba-tiba muncrat dengan Gulin yang pada saat ini benar-benar terluka. Melihat hal ini mata wanita itu pun seketika berkaca-kaca. Dirinya pada akhirnya segera meneriakkan nama saudaranya. Dan pada saat ini auranya kembali meledak. Tubuh semua orang yang berada di sekitar juga segera dihancurkan hingga mati oleh kekuatan yang baru saja melonjak segera. Setelah itu sosok wanita itu pun melayang keluar dan mengangkat telapak tangannya. Telapak tangan besar setting tinggi ratusan meter segera terkondensasi di depannya. Dengan kekuatan yang sangat kuat wanita itu segera melesatkan telapak tangan tersebut kepada Dugu Yesan dengan keras. Dan Dugu Yesan pada saat ini benar-benar bercucuran keringat. Dirinya tanpa sadar bergumam, sungguh sangat sial karena dirinya tidak bisa bergerak. Namun pada akhirnya dengan seluruh kekuatannya Dugu Yesan pada saat ini benar-benar berhasil melepaskan diri. Dirinya pada akhirnya segera melesat tapi pada saat ini dirinya masih terkena pukulan dari telapak tangan. Seteguk darah segera dimuntahkan dan matanya pada saat ini langsung memerah. Dugu Yesan pun segera menoleh ke arah gadis tersebut dan bergumam membawa kekuatannya berada di bintang 4 dosian. Dan bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Sementara itu di sisi lain wanita itu pun memeluk Gulin yang terluka parah. Dan Gulin pada saat ini hendak memberikan beberapa instruksi tapi tiba-tiba Gulin pun jatuh pingsan dengan aura yang pada saat ini menjadi semakin melemah. Wanita itu pun seketika menangis terseduh-seduh meratapi Gulin yang pada saat ini benar-benar jobrak. Sementara itu Dugu Yesan pada saat ini benar-benar menderita kerugian. Dirinya pada akhirnya memerintahkan semua pasukannya untuk segera mundur. Dirinya pun melambaikan tangannya, tetapi pada saat yang bersamaan di antara bahtera dari dinasti kemarahan perang seorang pria datang perlahan dan melirik ke arah wanita yang memegang Gulin. Pria tersebut segera berkata bahwa wanita ini tampak sedikit agak aneh. Melihat sosok yang muncul semua orang segera menyadari bahwa itu adalah sosok pemimpin yang bernama Lu Olun. Tubuh Lu Olun pada saat ini segera bergegas dengan kelima jari yang terulur. Telapak tangannya berubah menjadi cakar dan dirinya segera meraih wanita tersebut dengan ganas. Sementara itu ekspresi dari wanita yang baru saja mengeluarkan kekuatannya pada saat ini tiba-tiba terlihat seperti seorang penakut. Auranya pada saat ini hanya berada di sekitar dosian bintang 1. Wanita itu pada akhirnya memejamkan matanya seolah-olah dirinya bersiap untuk menerima kematiannya. Pada akhirnya sosok Lu Olun pun sudah berada di hadapan wanita tersebut. Tetapi saat cakar hendak mencabik-cabik wanita tersebut, pada saat yang bersamaan semburan api segera muncul di antara kabut gelap. Area di sekitar tiba-tiba diterangi oleh pilar api dan Lu Olun pada saat ini tiba-tiba terkejut. Mau tidak mau dirinya segera memutar tubuhnya dengan paksa untuk menghindari serangan pilar api. Setelah dirinya mundur dan menstabilkan sosoknya, pada akhirnya setelah Lu Olun menstabilkan tubuhnya, dirinya pun segera berteriak dengan marah, siapakah yang berani ikut campur permasalahannya dalam menculik janda Tobrut?
Setelah itu dirinya segera menatap ke arah pilar api di kejauhan dan melihat sebuah bahtera yang tersembunyi di balik kabut. Sementara itu di sisi lain di dalam bahtera yang tersembunyi pada saat ini terdengar suara yang berkata bahwa ini adalah pahlawan Tobruk.